Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Minang. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas C di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi saya di SD 12 Langkanai Kota Palopo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dua hal, yaitu observasi lapangan dan observasi kegiatan pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu observasi lapangan. Di sini bisa kita lihat bersama, ini adalah bangunan dari SD 12 Langkanai pada zaman dulu, sebelum bergabung menjadi SD Kompleks bersama SD 48 Patiwara dan SD 1 Lalebata. Ini adalah bangunannya pada zaman dulu yang dipisahkan oleh tembok pemisah antar kedua dengan kedua sekolah lainnya. Nah, SD 12 Langkanai ini nama dulunya itu adalah SD 81 Langkanai. Kemudian pada tahun 2001 barulah berubah nama menjadi SD 12 Langkanai. Nah, SD 12 Langkanai ini luasnya adalah 4.152 meter persegi yang disertai dengan 13 ruang kelas yang masing-masing ukuran ruang kelasnya itu adalah 8 kali 6 meter. Nah, ini adalah lambang atau logo dari SD 12 Langkanai. Bisa kita lihat bersama. Ini adalah perpustakaan SD 12 Langkanai yang luasnya adalah 7 kali 8 meter. Nah, bisa kita lihat bersama di dalamnya itu buku yang ada tersusun dan tertata dengan rapi, meskipun sekarang sudah sangat jarang digunakan karena sekarang siswa belajar di rumah masing-masing. Kemudian ini adalah salah satu ruang kelas dari SD 12 Langkanai, di mana dalamnya tetap tersusun dan tertata dengan rapi, meskipun sudah tidak digunakan karena sekarang siswa belajar di rumah masing-masing. Nah, ruang kelas ini itu luasnya adalah 8 kali 6 meter, yang ada 13 ruang kelas di SD 12 Langkanai. Kemudian gudang ini itu luasnya adalah 9,72 meter persegi yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang jarang digunakan atau tidak digunakan lagi seperti meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian ini adalah bentuk dari ruang guru di SD 12 Langkanai yang luasnya adalah 56 meter persegi. Nah, di dalam ruang guru ini itu terdapat beberapa prasarana seperti kursi dan meja kerja untuk guru, kursi tamu, papan statistik, papan pengumuman, jam dinding, dan tempat sampah. Kemudian UKS-nya ini itu luasnya adalah 28 meter persegi yang disertai beberapa prasarana seperti tempat tidur, selimut, tensimeter, timbangan, termometer, kemudian catatan kesehatan siswa, perlengkapan P3K, dan sebagainya. Kemudian musola ini dilengkapi dengan tempat wudhu yang luasnya itu adalah 16 meter persegi. Kemudian ada juga ruang agama Kristen yang digunakan bagi siswa-siswi yang beragama Kristen saat mata pelajaran agama. Kemudian ini adalah sekret pramuka dari SD 12 Langkanai yang terletak di luar ruangan. Kemudian SD 12 Langkanai ini memiliki 3 lapangan olahraga, yaitu lapangan voli, lapangan basket, dan lapangan bulu tangkis. Nah, lapangan volinya itu ukurannya mini, yaitu panjangnya 12 meter dan lebarnya 6 meter. Kemudian lapangan basketnya itu ukurannya juga mini, yang panjangnya 18 meter dan lebarnya 9 meter. Kemudian lapangan bulu tangkisnya juga ukurannya mini, yaitu panjangnya 13,40 meter dan lebarnya 6,10 meter. Nah, selain itu ada pula WC yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk guru atau karyawan, untuk siswa pria, dan juga siswa wanita, yang dilengkapi dengan beberapa prasarana seperti kloset, tempat air, kemudian gayung, gantungan pakaian, tempat sampah, dan sebagainya. Kemudian ada juga ruang kepala sekolah yang luasnya adalah 28 meter persegi. Ada juga kantin yang luasnya adalah 28 meter persegi. Nah, ini bisa kita lihat bentuk taman dan greenhouse dari SD 12 Langkanai, di mana meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kebersihan, keindahan, dan kerapian dari SD 12 Langkanai ini tetap terjaga dengan baik dan rapi. Tanaman yang ada di pot maupun di taman itu tetap tertata dan tersusun dengan rapi. Begitupun dengan yang ada di greenhouse, kebersihannya pun selalu terjaga dengan baik. Kemudian kita melangkah yang kedua, yaitu observasi kegiatan pembelajaran. Nah, di sini guru dan siswa melaksanakan proses belajar mengajar secara daring atau online menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi guru membuat WhatsApp group untuk orang tua, guru, dan siswa di dalamnya. Nah, di sini itu guru seperti biasa masuk ke dalam kelas sesuai jadwal, namun masuk ke kelasnya itu melalui aplikasi WhatsApp.
Nah, guru membuka materi pembelajaran itu dengan mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa bersama melalui voice note di WhatsApp group. Begitupun dengan siswa menjawab salam dan berdoa bersama melalui voice note di WhatsApp group. Dari sini juga guru bisa mengetahui mana siswa yang bisa hadir mengikuti proses belajar mengajar dan mana siswa yang tidak bisa hadir. Nah, siswa yang tidak bisa hadir ini itu dikarenakan karena dia bermasalah di handphone. Karena orang tuanya pergi bekerja di kantor sehingga membawa handphonenya, ataupun bekerja di luar atau pulang malam ke rumah sehingga siswa tidak bisa memegang handphone dan tidak bisa ikut dalam proses belajar mengajar yang berlangsung. Nah, di sini guru tahap pendahuluannya itu berlangsung selama kurang lebih 10 sampai 15 menit yang digunakan untuk persepsi, mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kemudian tahap penyajian materinya itu berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam tergantung dari penyajian materinya. Nah, di sini guru itu menyajikan materi dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yaitu misalnya contoh pada mata pelajaran IPA, materi hewan dan tumbuhan. Nah, itu di situ guru mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa, misalnya pada materi hewan dan tumbuhan. Nah, guru menyuruh siswa untuk membuat sebuah karya yang berbahankan kacang hijau, kacang tanah, daun, dan sebagainya, kemudian ditempelkan di sebuah kertas membentuk sebuah pola binatang atau tumbuhan, misalnya membuat kucing, kupu-kupu, burung hantu, burung, maupun bunga. Kemudian penyajian materi pembelajarannya itu guru biasanya men-share atau membagikan video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran dan juga mengarahkan siswa untuk membaca di buku siswa yang dimiliki oleh siswa di rumah. Nah, di tahap akhirnya nanti itu guru menggunakan voice note di WhatsApp group menyampaikan kepada siswa untuk rajin dan semangat belajar di rumah, kemudian mengulang kembali pembelajaran di rumah. Nah, di akhir pembelajaran juga guru memberikan PR atau tugas kepada siswa yang dikumpulkan nanti sampai batas jam 8 malam secara online di WhatsApp group atau WhatsApp pribadi guru. Namun bagi siswa yang bermasalah dalam handphone sehingga tidak bisa mengumpulkan secara online, tepat pada waktunya bisa mengumpulkan secara offline atau langsung ke rumah guru ataupun ke sekolah, dan diberikan jangka waktu 1 hari. Jadi misalnya diberikan tugas hari ini, besok baru dikumpulkan. Nah, dalam proses belajar mengajar melalui WhatsApp ini secara daring atau online, terdapat siswa yang kesulitan belajar, baik kesulitan karena kurang memahami materi atau tidak memahami materi, dan juga kesulitan belajar karena bermasalah di handphone. Nah, bagi siswa yang kurang memahami materi itu, guru membantunya dengan cara mengulang kembali materi yang kurang dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian bagi siswa yang bermasalah di handphone, guru membantunya dengan memberikan keringanan, dikumpulkan secara offline atau langsung ke sekolah atau ke rumah guru, dan diberikan jangka waktu 1 hari. Jadi dikumpulkan besoknya. Nah, dalam proses belajar mengajar secara daring atau online ini, guru itu mengajukan pertanyaan kepada siswa kurang lebih sebanyak 5 pertanyaan pada persepsi di awal pembelajaran dan di refleksi di akhir pembelajaran. Nah, siswa yang mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari guru itu sebanyak 3-5 orang siswa, tergantung juga pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.